Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caroline bersama dengan rekan saya. Dengan saya Rahagi. Hari ini kami berdua telah sampai di lokasi Blok M Plaza, ingin mewawancarai salah satu dari masyarakat di sini tentang globalisasi iptek. Dan kebetulan kita sudah bersama salah satu narasumbernya. Halo Kak. Halo. Maaf mengganggu waktunya, atas nama siapa? Nah, nama saya Dev. Oke, izin ya Kak, di sini kita ingin menanya-nanya sedikit tentang globalisasi iptek. Oke. Untuk yang pertama Kak Dev, apa saja yang Anda ketahui tentang globalisasi secara umum? Ya, globalisasi itu merupakan evolusi ya dari perkembangan yang mungkin belum berkembang menjadi perkembangan yang melesat ya, itu perkembangan modern. Ya, benar sekali Kak. Justru globalisasi itu adalah sebuah proses di mana dari tradisional menjadi lebih modern sehingga mengikuti secara global atau enggak seluruh dunia. Oke Kak Dev, aku izin bertanya untuk pertanyaan yang kedua. Kakak ada nggak sih pernah ngalamin contoh kasus gitu tentang globalisasi iptek ini? Oke, mungkin contoh kasusnya ya kayak internet sekarang ya. Internet sih yang paling penting ya. Dimana perkembangan yang paling nyata itu di internet doang sih. Oke, di internet bener banget sih Kak. Aku ngalamin sendiri, internet tuh emang apa-apa kita butuh internet. Apalagi terutama kalau misalnya mau searching. Percuma kita punya HP tapi nggak punya internet. Percuma kita punya handphone tapi kita nggak bisa buat chatting ke luar-luar. Dan dengan adanya internet ini bener-bener emang nggak ngebatasin banget sih kita untuk berbicara dalam ruang dan waktu. Terus aku mau nanya juga nih. Respon kakak gimana sih terhadap dari perkembangan globalisasi iptek ini? Apakah kakak ada keluhan kesal atau seperti apa? Ya pasti semua ada plus minus ya. Tapi perkembangan ini benar-benar membantu kehidupan masyarakat juga ya. Jadi tanggapannya ya sangat-sangat baik menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Baik, untuk selanjutnya, apakah Kak Dev setuju atau tidak dengan adanya fenomena global dari iptek seperti ini? Ya, setuju banget ya. Terutama juga saya anak sistem informasi, jadi bagi saya ya setuju banget. Betul Kak, mungkin dari perkembangan teknologi juga mendukung juga karena bisa juga untuk manusia lebih maju dan juga untuk mencerdaskan semua seperti itu. Satu lagi, jika ingin tahu kan banyak beberapa daerah itu dia mengenal teknologi terutama dari pedesaan. Nah, bagaimana Indonesia ini mengatasi supaya Indonesia ini lebih mengenal tentang teknologi atau iptek tersebut? Oke, pertama mungkin dari basicnya ya kurikulum. Dari kurikulumnya mungkin harus ditambahkan lagi, harus diperjelas lagi. Terus kemudian dari berbagai sukarelawan yang mau memberikan satu pengetahuan yang baru terhadap anak-anak di pedesaan ya. Karena diperlukannya orang-orang juga yang mengajari karena keterbatasan dari iptek tersebut di desa-desa. Oh ya, jadi di sini aku juga mau sedikit tanya Kak, bagaimana sih pengaplikasian Kakak dalam globalisasi iptek ini? Pengaplikasiannya dari ya mungkin waktu zaman COVID ya. Itu zaman COVID benar-benar semua iptek itu terpakai. Dari cara berkomunikasi jarak jauh, orang kerja harus ada sistem yang mendukung kemajuan teknologi. Ya, jadi mungkin pengaplikasian di zaman COVID itu yang paling berpengaruh bagi semua masyarakat. Bener banget sih, apalagi juga pas zaman COVID tuh pembayaran selalu online. Dia nggak nerima cash kan, dia cuman QRIS only gitu. QRIS ini juga salah satu pengembangan iptek yang menurut aku kemajuan yang sangat pesat ya untuk di Indonesia ini. Karena emang bener-bener sekarang apalagi Gen Z gitu, Gen Z tuh pada males banget megang cash. Namanya megang cash tuh dia males banget. Jadi emang si QRIS ini tuh bener-bener ngebantu banget di sistem pembayaran. Jadi memang di iptek ini bagus perkembangannya. Cuman ini bisa menjadi hal yang berdampak buruk juga kalau masyarakatnya sendiri tidak dapat menggunakan iptek dengan baik di pengaplikasian dalam kehidupannya sendiri. Oke Kakak Dev, terima kasih banyak sudah membantu kami, sudah menjawab pertanyaan kami. Ya, terima kasih Kak Dev. Baik, saya Caroline dengan rekan saya Rahagi. Kami berdua pamit undur diri dan wawancara selanjutnya
akan dilanjutkan dengan rekan kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Olin, kembali dengan saya Kalisa Tania Kue dan rekan saya Hasan. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami untuk membahas mengenai globalisasi. Halo Kak, namanya siapa Kak? Zaki. Oke Kak Zaki, aku mau nanya-nanya sedikit ya Kak. Boleh. Kira-kira globalisasi itu apa sih menurut kakak? Menurut aku globalisasi ini kita ngeliat dari perkembangan teknologi ya yang saat ini maju. Mungkin yang lebih sekarang lagi banyak familiarnya di AI mungkin. Oke, kira-kira nih kakak tuh menggunakan AI atau enggak? Menggunakan juga. Menggunakan. Nah. Oke, aku mau jelasin sedikit mengenai globalisasi ya kak. Nah, globalisasi itu benar kata kakak perubahan dari teknologi, karena globalisasi itu adalah perubahan antar negara, kerjasama antar negara yang membawa perubahan dalam berbagai bidang. Contohnya bidang iptek. Nah, kakaknya tadi udah sebutin perubahannya itu dari AI. Nah, kira-kira ada nggak sih dampak positif dan negatifnya? Oke, kalau dampak positifnya mungkin karena aku sekarang industrinya marketing ya, jadi mungkin lebih banyak menggunakan platform AI sendiri. Seperti contohnya mungkin membuat copywriting dan lain-lain, itu bisa juga kan untuk AI tadi. Mungkin dampak negatifnya mungkin karena efisiensinya AI tadi bisa membuat orang lebih banyak instan terkait dari pekerjaan ataupun terkait dari kehidupan sehari-harinya seperti itu. Oke, jadi ada dampak positif dan negatifnya ya kak. Nah, jadi menurut kakak, kakak setuju nggak penggunaan AI tersebut? Ya, saya setuju banget sih. Apalagi ketika memang AI ini sangat berfaktor dengan globalisasi saat ini. Oke, terima kasih Kak Zaki untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Olin dan juga Rahagi.